Oke, Shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi dalam Alkitab dan Berita. Kita akan melihat dan mengingat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021. Oke, ini ada sebuah berita menarik saya ambil dari Viva, channel kanal YouTube-nya viva.co.id. Gitu ya, seperti biasa nanti link videonya saya sertakan di deskripsi. Jadi kalau Anda mau nonton lebih jelas lagi, silakan bisa Anda lihat di kolom deskripsi yang saya sertakan di sana. Oke, video ini tentang suatu berita yang diluncurkan hari ini dari viva.co.id tentang sebuah robot canggih yang digunakan di Singapura untuk berpatroli dan mengawasi perilaku masyarakat. Kita tahu berapa lama ini Singapura mengalami masa-masa yang cukup mengejutkan, bagaimana tiba-tiba COVID di sana menjadi sesuatu yang sangat merajalela. Gitu ya. Dan video yang sebentar kita akan lihat itu adalah bagaimana Singapura menurunkan beberapa robot yang kemudian mereka berpatroli mengelilingi komplek perumahan, pusat perbelanjaan untuk memperingatkan perilaku warganya. Gitu ya. Kita lihat videonya sebentar, saudaraku ya. Singapura telah melakukan hal baru untuk lebih menekan penyimpangan perilaku sosial. Singapura menggunakan robot yang bertugas sebagai polisi patroli. Wow. Robot yang bernama Xavier yang telah dilengkapi dengan 7 kamera pengawas. Xavier akan berperan mengingatkan masyarakat agar lebih disiplin. Untuk sistemnya, Xavier akan melaporkan semua yang terjadi di sekitar dirinya. Dan mengirimkan data ke pusat kontrol untuk melaporkan apa yang terjadi. Dari situ terlihat pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran yang akan disoroti yaitu merokok di area terlarang, parkir kendaraan sembarangan, serta melanggar protokol kesehatan atau jarak sosial untuk mencegah virus COVID-19. 2 robot telah diuji coba selama 3 minggu pada bulan September, bulan lalu. Mereka telah ditempatkan di perumahan dan juga pusat perbelanjaan. Warga mengaku pesimis dengan Xavier yang hanya memberi peringatan. Pemerintah Singapura mengatakan metode ini cukup berhasil untuk mengurangi jumlah personel kepolisian. Oke, seperti itu berita saudaraku. Jadi sekali lagi kalau nanti Anda tertarik melihat lebih jauh, link videonya nanti saya sertakan pada kolom deskripsi ya. Itu satu peristiwa yang unik di negara tetangga kita yaitu Singapura, bagaimana mereka mulai memberlakukan robot yang untuk mengawasi perilaku masyarakat. Tadi dia bilang merokok atau parkir di tempat sembarangan, atau juga memperingatkan mereka untuk menjaga jarak social distancing selama masa-masa pandemi COVID seperti ini, gitu ya. Dan tadi kita lihat bagaimana mereka memanfaatkan teknologi, dan itu menjadi satu hal yang efisien untuk mengurangi personel kepolisian, dikatakan seperti itu, walaupun banyak masyarakat yang masih meragukan efektivitas dari robot yang tadi dinampakkan Xavier ini, gitu ya. Beberapa hari yang lalu juga saya sempat nonton bagaimana di Cina, kalau saya nggak salah, di sana juga ada beberapa perusahaan ekspedisi pengiriman barang yang menggunakan robot sebagai sarana dia untuk mengirimkan barang pesanan dari orang-orang yang memesan barang melalui online pada waktu itu, dan itu dikirimkan via robot gitu ya. Dan juga beberapa lama yang lalu juga saya sempat melihat bagaimana orang memanfaatkan drone
untuk mengirim paket-paket kiriman barang dalam sebuah apartemen dengan satu ketinggian tertentu. Nah, itu semua gambaran yang ada di sekitar kita bagaimana orang memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang memudahkan kehidupan manusia, gitu ya. Mungkin kalau kita lihat di Indonesia sekarang juga udah mulai diberlakukan seperti apa sih namanya tilang secara elektronik, di mana di sana tidak usah ada staf polisi yang ada di sana, tapi semua tercatat secara elektronik, gitu ya. Dan mungkin kedepannya kita bisa melihat bagaimana semuanya menjadi gambaran bahwa teknologi itu harus digunakan untuk kemajuan manusia. Teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi kerja manusia, gitu ya. Dan di negara kita Singapura udah mulai menerapkan hal itu, gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana kita akan lihat sama-sama tentang firman Tuhan, bagaimana bahwa apa sih namanya Allah bekerja dengan berbagai macam cara. Manusia tidak kehilangan akal untuk melakukan sesuatu yang lebih efisien dan lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan, gitu ya. Bagaimana supaya masyarakat diperingatkan, bagaimana supaya masyarakat ditegur, tetapi dengan cara yang efektif. Dan kemudian ilmu pengetahuan berpikir dan akhirnya terciptalah robot-robot ini, gitu ya. Dalam pekerjaan pelayanan Tuhan tentunya juga kita harus berpikir tentang sesuatu yang menjadi lebih efektif. Kita tidak bisa selalu melakukan segala sesuatu dengan cara yang konvensional, tetapi kita harus mengembangkan diri untuk melakukan sesuatu dengan cara-cara yang lebih efektif dan itu bisa menjangkau banyak orang, gitu ya. Saya ingat kalau apa sih namanya Presiden kita Joko Widodo pernah dalam satu peristiwa di mana dia kampanye, saya lupa pada putaran pertama atau putaran kedua, dia memanfaatkan pada waktu itu adalah teknologi hologram untuk mencapaikan kampanyenya kepada banyak orang, anak-anak muda pada waktu itu. Dan hologram waktu itu masih menjadi sesuatu hal yang mungkin masih sesuatu barang yang sangat maksudnya belum orang familiar dengan cara seperti itu. Sampai saat ini juga mungkin hologram belum sesuatu hal yang cukup familiar, gitu ya. Tetapi itu menjadi gambaran bahwa teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang berkembang maju terus, gitu ya. Orang melakukan berbagai macam cara supaya semuanya menjadi efisien dan efektif. Dan begitu juga dengan kita pekerjaan pelayanan Tuhan. Pekerjaan pelayanan Tuhan kita tidak bisa lakukan terus-terusan dengan cara yang konvensional. Kita harus mulai berpikir maju ke depan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan supaya semakin banyak orang yang terjangkau, supaya semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Dan kita harus memanfaatkan teknologi untuk menjadi sarana pengabaran Injil. Kita tidak boleh lagi berpikir, oh karena saya mau melayani ke satu negara A, maka saya harus berpikir bagaimana saya berangkat ke sana. Tentunya itu zaman sekarang tidak lagi dilakukan begitu. Kita justru harus berpikir bagaimana teknologi kita manfaatkan untuk menjadi media pengabaran Injil, gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Allah menjadi satu pribadi yang sangat kreatif. Allah menjadi satu pribadi di mana dia melakukan segala macam yang bisa lakukan untuk menyampaikan pesannya, untuk menyampaikan isi hatinya kepada manusia, gitu ya. Untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan tegurannya kepada manusia. Dan Allah kita adalah satu pribadi yang sangat kreatif, gitu ya. Kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan, dalam ayat 33, ayat 14-18 dikatakan seperti ini. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi manusia tidak memperhatikannya. Di sini dibilang, Allah tuh berfirman dengan banyak cara. Betul, kita semua pegang Alkitab. Itu ya, itu adalah buku di mana berisi firman Tuhan. Tetapi tentunya Alkitab sendiri mengalami banyak perkembangan sekarang. Dulu kita harus beli ke toko buku sebuah Alkitab dengan ukurannya macam-macam, gitu ya. Sekarang semuanya adalah bentuk digital, semuanya adalah bentuk aplikasi yang dengan mudah kita bisa bawa kemana saja, gitu. Dan Allah pun berbicara dengan 1-2 cara, dikatakan seperti itu. Dikatakan dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Jadi Allah berbicara dengan banyak cara, gitu ya. Tujuannya apa? Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing, gitu ya. Jadi cara Allah menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara, dan saya sudah bilang tadi, Allah menjadi satu pribadi yang sangat kreatif, gitu ya. Mungkin pada zaman-zaman sekarang kita tidak seperti kita lihat dalam Alkitab bagaimana Allah berbicara dengan satu suara yang verbal, tetapi itu semua menjadi sesuatu bagaimana Allah tetap menyampaikan segala sesuatu dengan 1-2 cara, gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat up to date, menjadi sesuatu yang Tuhan tetap ikut perkembangan zaman, gitu. Dan kalau kita lihat dalam Khotbah 8 ayat 17 dikatakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Manusia sepintar-pintarnya tidak akan bisa menyelami secara penuh apa yang Tuhan lakukan, karena Allah adalah satu pribadi yang sangat kreatif, gitu ya. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya,
Mungkin bisa aja ada orang berkata, saya tahu tentang cara kerja Allah, saya tahu tentang apa yang akan Tuhan lakukan. Bisa aja ada orang berkhidmat begitu. Gitu ya. Tetapi kata firman Tuhan, namun ia tidak dapat menyelaminya. Jelas saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu bagaimana manusia secara kedagingan, secara akal budi, dan secara ilmu pengetahuan, orang menjadi lebih kreatif, orang memikirkan berbagai macam cara memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara lebih efisien. Dan kita anak-anak Tuhan juga seharusnya seperti itu. Apalagi Allah yang kita sembah adalah satu pribadi yang kreatif. Allah tidak pernah bosan dan kehilangan cara untuk memperingatkan kita, untuk menegur kita, untuk menyatakan kasih-Nya. Gitu ya. Dan tadi kata firman Tuhan dikatakan orang tidak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Mungkin ada orang berhikmat yang berkata bahwa ia mengetahuinya, tetapi dia tidak dapat menyelaminya. Itu menjadi gambaran bahwa Allah menjadi sesuatu dengan hikmatnya, dengan segala kreativitasnya Allah melakukan sesuatu untuk menghampiri manusia. Gitu ya. Dan ini juga yang harus menjadi motivasi buat kita semua umat Tuhan. Pekerjaan pelayanan Tuhan bukan sesuatu yang konvensional dan ketinggalan zaman. Pekerjaan pelayanan Tuhan menjadi sesuatu di mana kita memanfaatkan ilmu pengetahuan, kita memanfaatkan teknologi yang ada untuk mulai menjangkau banyak orang. Gitu ya. Pekerjaan Tuhan tidak semata-mata bagaimana mengumpulkan orang dalam satu tempat, tetapi justru sebaliknya. Pekerjaan pelayanan Tuhan adalah bagaimana gereja Tuhan bisa menjangkau sebanyak mungkin. Bagaimana gereja Tuhan bisa keluar dan menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin dan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan tentunya itu semua tidak bisa kita lakukan dengan cara konvensional. Itu kita lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, itu kita lakukan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan. Supaya dengan demikian firman Tuhan bisa disampaikan kemana-mana saja. Jelas, saudaraku? Dan Paulus juga pernah menggambarkan bagaimana dia menjadi satu pribadi di mana dia mencoba segala macam cara. Dia bilang, kalau saya bertemu dengan orang yang di bawah hukum Taurat, saya menjadi orang yang berada di bawah hukum Taurat, meskipun aku tidak di bawah hukum Taurat, supaya aku bisa memenangkan banyak orang. Kalau aku bertemu dengan orang Yunani, aku seperti orang Yunani, supaya aku bisa memenangkan mereka. Kita lihat ya, saudaraku, dalam 1 Korintus 9, ayat 20-23 dikatakan, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Di sini bukan gambaran bahwa Paulus satu pribadi yang kompromi, tidak. Dia tetap satu pribadi dengan pendirian yang teguh, dia satu pribadi yang tetap dengan satu prinsip. Tetapi demi pemberitaan Injil, maka Paulus menyesuaikan dirinya, maka Paulus beradaptasi dengan keadaan. Gitu ya. Bilang, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Paulus bilang, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, aku pun tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Gitu ya. Tidak hanya sampai sana, Paulus katakan, bagi orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jelas, saudaraku? Jadi ini yang menjadi sesuatu di mana gereja Tuhan harus mulai membuka diri, gereja Tuhan harus mulai melihat dengan cara pandang yang berbeda tentang bagaimana bentuk pekabaran Injil. Tentang bagaimana gereja Tuhan harus menjangkau banyak jiwa yang tidak hanya sekedar mengumpulkan mereka dalam satu tempat atau satu gedung tertentu. Tetapi bagaimana pemberitaan ini bisa disampaikan kepada segala bangsa, disampaikan kepada setiap lapisan, dan kita manfaatkan teknologi untuk itu. Gitu ya. Mungkin dengan beberapa lama ini pada saat-saat COVID pandemi seperti ini, banyak orang melakukan aktivitasnya secara online, entah dalam bentuk Zoom atau ada webinar yang dilakukan. Dan mungkin ke depannya orang sekarang tidak hanya sekedar melihat face to face, berinteraksi memandang wajah. Dan mungkin ke depannya saya lihat dalam beberapa pemberitaan, orang mulai memikirkan bagaimana orang yang bisa interaksi secara online, mereka juga bisa saling bersentuhan. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu hal di mana orang memikirkan terus bagaimana caranya supaya manusia bisa saling berinteraksi walaupun mereka tidak bertemu secara fisik. Gitu ya. Dan saat-saat seperti pandemi seperti ini di mana keadaan memisahkan kita semua, itu tidak boleh menjadi penghalang untuk suatu pemberitaan Injil. Itu tidak boleh menjadi penghambat untuk bagaimana gereja Tuhan justru semakin banyak dan semakin giat menjangkau jiwa-jiwa dalam pemberitaan firman Tuhan.
Jelas, saudaraku? Nah, dari ini semua kita ingin sama-sama melihat, mari kita buka cakrawala kita dan mari kita berpikir bahwa pemberitaan firman Tuhan harus disampaikan dengan cara yang semakin efektif, dengan cara yang semakin kekinian dan up to date, untuk menjangkau banyak orang dengan cara yang kita manfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada. Gitu ya, saudaraku ya. Beberapa hal ini anak-anak saya banyak belajar tentang bahasa asing. Kebetulan mereka mempersiapkan diri untuk kuliah S2. Anak saya yang besar belajar bahasa Jerman, anak saya yang kecil belajar bahasa Mandarin. Jadi kita di rumah cukup ramai dengan anak-anak yang belajar berbagai macam bahasa, gitu ya. Tapi saya berpesan kepada mereka bahwa kalau mereka menguasai bahasa asing, anak yang besar menguasai bahasa Jerman, yang kecil atau menguasai bahasa Mandarin, saya berpesan pada mereka jangan semata-mata untuk menggali ilmu pengetahuan, tapi manfaatkan kemampuan untuk berbicara bahasa asing itu sebagai media untuk pemberitaan Injil, supaya kita bisa menjangkau banyak orang, supaya orang dengan berbagai macam bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil, gitu ya. Tanpa mungkin kita harus bertemu, tanpa mungkin kita harus berangkat ke negara yang bersangkutan, firman Tuhan tetap diberitakan dan banyak orang mendengar siapa itu Yesus, gitu ya. Jangan kehabisan akal, jangan kehabisan cara bagaimana cara kita memberitakan Injil. Gereja harus bangkit menjadi satu gereja di mana menjangkau banyak jiwa dan Injil diberitakan kemana saja melalui media apapun juga, dan kita manfaatkan teknologi untuk pemberitaan Injil. Gitu ya, saudaraku. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.